Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumaqala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa qal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di majelis Tawasau bil Haqq wa Tawasau bis Sabr. Semoga majelis ini menjadi salah satu di antara investasi kita yang bisa kita petik nanti di Yaumul Qiyamah, dan bisa menjadi salah satu di antara tabungan terbaik kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan masuk di pembahasan tentang prinsip dalam hati manusia yang dimiliki adalah sifat sabar. Kenapa ini menjadi hal yang prinsip dalam hati kita? Karena semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang fasik, orang kafir, orang munafik, mereka pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman lebih-lebih lagi. Ya, oleh karenanya, ketika Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surah Al-Ankabut, salah satu di antara hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh Allah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya sudah ada pendahulu-pendahulu kita, orang-orang terdahulu, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujiannya beragam. Tidak lain ujian tersebut dalam rangka untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakah orang-orang yang sodaku, yang senantiasa benar imannya, benar takwanya, ataukah ada orang-orang yang naudzubillah mendustakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, sabar adalah salah satu di antara sifat jawad, yakni kemurahan hati, kemuliaan hati yang Allah berikan kepada setiap insan. Sehingga jawadun itu tidak semua Allah berikan kepada hambanya. Ada orang yang diberi sifat jawad, sifat bermurah hati, ada yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sikap sabar ini menjadi sebuah kewajiban kita, menjadi salah satu di antara tuntutan untuk senantiasa kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan kebaikan adalah faja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, di mana Allah ketika menyebutkan yahdu bi amrina, mereka akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk terhadap perkara-perkara kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar terhadap semua apa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ayat yang mulia ini dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24 menggambarkan bahwa Allah akan berikan kepada manusia sebanding dengan kualitas kesabaran yang dimiliki. Makanya kalau kita lihat mereka para al-anbiya, para rasul, para nabi, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan kalau istilah kita menyebut ada sebagian para nabi, para rasul disebut dengan ulul azmi, nabi dan rasul pilihan. Yang itu tidak banyak. Ya karena salah satu di antaranya bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka bersabar. Jemaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Maka jika kemudian sabar itu disebut dengan jawadun,
kemuliaan hati, kemurahan hati, maka seorang bisa mendapatkan sifat jawadun ketika kemudian bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk terhadap orang yang sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka adalah orang-orang yang kemudian yakin dengan tanda-tanda di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sabar ini pula Allah tegaskan di dalam surah As-Sajdah juga di ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la in sabartum fa huwa khairul lisabirin." Jikalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi kalian dan itu bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Tapi jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, bagaimanakah kita membuat diri kita untuk berusaha untuk menjadi seorang yang sabar? Ya pastinya ini butuh kiat-kiat, ya, butuh usaha, butuh ikhtiar. Karena hati yang baik, ketika kita berbicara masalah kemarin dalam bab masalah al-ardiyah, ya, gizi-gizi hati. Maka bagian daripada gizi hati adalah ketika seseorang ini memiliki sifat sabar, ya. Dan apa yang harus kita lakukan agar sifat sabar itu ada dalam diri kita masing-masing. Ya, sehingga ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian, itu kita bisa melewati dengan baik. Ya. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Taib, yang pertama kalau kita melihat dalam redaksi hadis Nabi SAW, ya, dan hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Janais, ketika Nabi kita bersabda dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau kemudian seorang muslim itu sabarnya sebagaimana kemudian kita akan baca hadis ini, maka itu nanti nilainya adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Beliau mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidak ada seorang muslim, ya, atau muslimah, termasuk kita semua jemaah. Disinilah bedanya tadi kita sampaikan di awal, semua orang diuji Allah Ta'ala. Kafir diuji, munafik diuji, fasik diuji, bahkan yang hobi maksiat pun yaitu ujian. Tetapi pujian dalam hadis ketika berbicara keutamaan sabar, itu Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman, ada nilainya lebih. Contoh ya, misalnya ada tiga kasus atau 3 orang. Satu orang muslim yang baik, ya. Kemudian satu adalah orang kafir, satu orang munafik. Dari 3 orang ini, orang muslim, orang kafir, orang munafik, sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian mungkin hilangnya jiwa, mungkin juga hilangnya harta, ya, ataupun yang lain. Maka hanya ada keutamaan yang besar bagi mereka yang beriman. Ketika Nabi sebutkan ma min muslimin tusibuhu, ya, musibah. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah fayaqul, kemudian dia berkata ma amarallahu taala, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sebuah kalimat yang kita menyebut kalimat istirja, ya. Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, musibah yang menimpa kita, maka wajib kita mengatakan dan meyakini sesungguhnya semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemudian kesombongan ketika misalnya Allah minta, ya, harta kita hilang misalnya, atau misalnya ada di antara keluarga kita yang meninggal, jiwa yang diminta oleh Allah taala. Kita pun tahu, karena kaidahnya seorang muslim ketika ada musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, memang ada kalanya di saat sesuatu yang kita kita cintai, yang kita sukai gitu ya, tiba-tiba kemudian hilang, itu terasa kelihatannya berat. Maka sehingga kemudian Allah perintahkan kita dan Nabi kita tegaskan, ketika ada musibah ucapkan kalimat tersebut, ya, seraya kemudian diikuti dengan doa. Yakni doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ganjarlah aku dengan musibahku. Maka mustahil jamaah sekalian, kalau kita mau diganjar oleh Allah Ta'ala, mau diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, tapi kemudian kita tidak memahami makna daripada sabar itu. Ya. Wa khlif li khairan minha.
dan gantikanlah sesuatu yang baik untukku. Ya, dan ini doanya Ummu Salamah di waktu itu. Maka tidak lain illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidak lain Allah akan ganti yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Maka ketika itu dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah melalui Ummu Salamah, ketika kemudian falamma mata Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah ini wafat ya di medan jihad, qultu ya, maka kemudian aku berkata, ayu muslimin khairun min Abi Salamah. Adakah di antara orang muslim yang istimewa ya daripada Abu Salamah? Ya, padahal kita tahu memang Abu Salamah ini orang yang awalu baiti hajar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali ikut hijrah bersama Nabi, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan kita tahu ketika kemudian Ummu Salamah berdoa semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Ternyata kita tahu dalam sejarah dan juga dalam hadis Umar bin Abi Salamah ketika Nabi mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah bagaimana tata cara makan yang baik sesuai dengan sunnah, bagaimana adab-adab yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Di situ kita tahu bahwa pengganti daripada Abu Salamah tidak lain adalah junjungan Nabi Agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa jemaah sekalian? Artinya dengan kesabaran tersebut Allah Azza wa Jalla berikan ganti yang lebih baik ketika seseorang diuji dan dia mau bersabar. Baik, adapun hadis yang lain terkait dengan bab masalah bagaimana kita harus bersabar yang kemudian ini nanti ada keutamaannya dan bagaimana nanti kiat-kiatnya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, "Mali abdi al-mu'min." Tidaklah hambaku di antara orang mukmin, ya. Dan ini menunjukkan kalau orang mukmin itu punya spesial, punya kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga disebut bahwasanya seorang hamba dan digandengkan dengan orang mukmin, indi jazaun. Dia punya ganjaran yang besar, dia punya pahala yang besar, ya. Ketika dia kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, maka baginya surga. Ya, kemudian hadis yang lain kalau kita lihat dalam hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi itu pun juga karena sabar Allah berikan pahala, Allah berikan kebaikan, bahkan Nabi jamin dia masuk surga karena dia bersabar ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Musnad di bab ketika beliau menjelaskan terkait dengan musibah ya. Di mana beliau mencantumkan dan menyebutkan mayazalu al-bala'u bil mu'min awil mu'minah. Jadi tidaklah yang namanya bala ya, ujian. Ya, bala itu dalam bahasa Arab ya, yang sekarang kalau kita menyebut dan mendengar bala itu seakan ya malapetaka gitu ya. Sesuatu yang memang itu adalah bencana besar. Ya, bala itu bisa sifatnya adalah karena sebab kita yang berbuat maksiat kemudian Allah berikan ya bala itu ujian, ya berikan musibah lantaran perbuatan kita. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan menukil sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, la yazalu al-bala'u bil mu'min awil mu'minah. Jadi tidaklah terjadi sebuah ujian kepada orang mukmin dan mukminah fi jasadihi dalam dirinya, ya dalam jasadnya. Mungkin dia jatuh kemudian kakinya patah, mungkin dia ketika itu kemudian tangannya patah atau penglihatannya berkurang karena kemudian karena kecelakaan ataupun yang lain. Au fi malihi atau dalam hartanya mungkin dicuri orang, hartanya kemudian hilang, ya. Au fi waladihi atau dalam anaknya, mungkin anaknya meninggal atau ada yang sakit. Hatta yaqallah wa ma alaihi min khati'ah. Sampai kemudian musibah-musibah itu kemudian sampai ya, dia bersabar, dia mengadu kepada Allah, dia berdoa kepada Allah ya. Tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan ya min khati'ah wa ma alaihi min khati'ati ya. Jadi ada imbal balik daripada kesalahan ya
Dan semoga Allah Ta'ala berikan ya pelebur dosa bagi orang-orang yang bersabar di saat diberikan musibah ujian. 6. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang akan kita bahas adalah poin-poin bagaimanakah kiat kita untuk bersabar. Ya, pertama, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang harus kita miliki yang pertama agar kita senantiasa memiliki sifat sabar adalah al-ikhtibar ya biqisasil anbiya. Jadi kita mengambil ibroh ya, mengambil apa ya? Pelajaran dari kisah-kisah para al-anbiya terdahulu. Jadi kalau istilah kita mempelajarinya ya mempelajari, mengkaji, kemudian mentelaah begitu ya, apalagi ya, mentadaburi, menghayati ya kisah-kisah orang-orang sabar yang dahulu. Jadi untuk menumbuhkan nilai sabar itu perlu kita melihat contoh. Perlu kita untuk memperhatikan orang-orang sebelah kita, kanan kiri kita, bahkan kalau bisa orang-orang dulu. Para al-anbiya, para rusul, para sahabat, atba'ut tabi'in. Bagaimana kita lihat mereka para sahabat Nabi ya, yang luar biasa penuh dengan kesabarannya. Kita lihat juga mereka para al-anbiya ya, para rasul, para utusan, mereka juga luar biasa sabarnya. Nah, untuk menanamkan sabar itu harus kemudian memiliki sifat al-ikhtibar. Biqisasil man kana qablah. Jadi mengambil ibroh dari orang-orang sebelum kita. Ya. Nah, sehingga ketika kita mengambil sebuah ibroh dari orang-orang sebelum kita, itu bagian daripada sifat seorang mukmin. Karena orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia mau mengambil ibroh dari orang-orang sebelumnya. Baik, kemudian kita lihat misalnya dalam kisah. Kan banyak dalam kisah itu kita jumpai jamaah sekalian. Misalnya ada kisah baik di zaman Nabi Muhammad bin Abdullah. Atau ada kisah yang tidak baik juga di zaman Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Mereka Allah binasakan. Allah binasakan mereka semua, kemudian juga ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang mukmin. Nah, ini kan bisa kita ambil ibroh, sebuah pelajaran. Termasuk di sini adalah bab masalah sabar. Kita mengambil istifadah, mengambil ibroh dari kejadian orang-orang sebelumnya atau sebelum kita, dan itu bagian daripada kebaikan ya. Karena ketika seseorang mengambil ibroh dari orang-orang sebelum kita dengan nilai kesabaran, maka itu adalah puncak daripada ilmu yang bisa kita miliki. Tapi yang pertama itu. Yang kedua jamaah sekalian, apa yang harus kita miliki ketika kemudian kita hendak bersabar ya? Pertama adalah ya'rifu al-fudul awil fadha'il sabr. Kita membaca atau kemudian kita mengenal keutamaan-keutamaan tentang sabar. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan sabar. Ya, salah satunya ketika Nabi sebut ya dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari dalam Kitabul Mardha, Sahih Muslim dalam Kitabul Birri wal Silah. Nabi kita bersabda, "Ma min musibah tusibuhu al-mu'min." Tidaklah musibah itu menimpa seorang mukmin. Nah, ini kan jadi sebuah targhib kita ya, sebagai motivasi kita. Jadi kalau ingin kita sabar ya baca hadis-hadis terkait dengan keutamaan sabar. Nabi kita bersabda, barang siapa yang ditimpa musibah di antara orang mukmin, ingat, Nabi cantumkan di situ adalah orang mukmin. Berarti kan tidak menyebut di situ adalah seorang manusia, tapi ada spesial, ada pengkhususan. Ma min musibatin tusibuhul mu'min illa kafarallahu biha anhu hatta sauka yusakuha. Nabi katakan jika ada seorang mukmin yang tertimpa musibah, tidak lain Allah Azza wa Jalla akan hapus kesalahan-kesalahannya hatta duri yang nusuk atau yang terkena badan seorang mukmin. Jadi terkena duri kemudian kita sabar gitu ya, itu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Nah, ini salah satu contoh jamaah bahwa mempelajari dan mengenal tentang istifadah, mengenal terkait dengan kemudian fadhail, keutamaan sabar itu bisa membuat kita semangat gitu untuk sabar. Sama kita sebut misalnya hari ini para pemirsa yang misalnya kita ngaji ya. Kita ngaji yang kita tahu keutamaan ngaji dengan misalnya tidak tahu keutamaan ngaji pasti berbeda dong. Kita sholat berjamaah juga sama. Untuk mencari shop yang paling depan itu kan lebih afdal daripada shop yang kedua, ketiga dan seterusnya.
Kalau kita tahu keutamaan saf depan itu lebih utama daripada yang pertama, kedua dan seterusnya, pasti kita akan lebih semangat gitu. Nah, berarti poin keutamaan dalam amal soleh di dalam Islam itu penting untuk kita pelajari, jemaah. Makanya banyak kitab seperti dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, beliau punya kitab tentang fadhail amal. Yang kalau ada kumpulan khusus terkait dengan fadhail amal, ya, walaupun ada beberapa hadis yang dhaif, tapi bisa kita ambil istifadah. Termasuk sabar. Kalau kita baca di hadis keutamaan sabar sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali keutamaan sabar yang Nabi cantumkan dalam hadis Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, di sini berarti fadhail itu penting, jemaah. Ya, sama kita menyebut, misalnya kita beli sesuatu nih ya. Sebutlah kita beli jam tangan. Nah, kalau jam tangan ini keutamaannya misalnya dia anti air, anti karat, kemudian bahkan mungkin bisa jadi anti banting, ya. Itu kan lebih menarik daripada yang mungkin ya ada utamanya jam tangan yang lain. Ya, sama dengan kita bicara sabar. Maka poin kedua, coba bagi kita kalau ingin sabar, pelajari fadhailnya, keutamaannya, dan kita coba untuk apa? Terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua jemaah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat dan upaya kita sabar, ikhtiar majlisul khair anis sabr. Coba kita pilih ya, teman-teman yang memang karakteristiknya itu sabar, penyabar. Ya, jadi kan ada ya, teman-teman kita kan tidak semua kemudian memiliki sifat sabar. Ya, kalau kita punya dan kita tahu ada teman kita ini adalah orang yang sabar gitu, coba dideketin. Coba diajak kemudian ya berteman dengan teman yang baik gitu ya. Lebih akrab lagi, lebih dekat lagi. Karena teman-teman yang baik ini, khususnya ada teman-teman yang penyabar, dia akan memberikan dampak yang positif terhadap diri kita. Sebagaimana ketika Nabi sebutkan dalam hadis bahwasanya perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Maka teman yang baik ini akan memberikan dampak walaupun kita belum baik. Dalam hal ini teman kita sabar walaupun kita belum sabar, insyaallah taala Allah akan berikan kepada kita kesabaran. Kita belajar dari si fulan, kita bisa mentelaah bagaimana kepribadiannya, kita bisa kemudian mempelajarinya ya. Dan itu penting sekali jemaah. Pilihlah teman-teman yang kemudian baik dan pilihlah teman-teman yang senantiasa bersabar dalam kehidupannya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang kemudian bisa kita ambil istifadah. Ketika sahabat ini melihat dan bahkan mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang diprediksikan masuk surga. Ini kan sebuah kabar yang menyenangkan ya. Bayangkan di zaman Nabi, ya, sahabat Nabi itu bisa langsung mendengar, melihat si fulan penduduk surga, si fulan ahlil jannah, dengan direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sebuah nikmat yang agung. Nah, suatu ketika kemudian para sahabat pernah mendengar Nabi, sayati rajulun min hadzal bab min ahlil jannah. Akan datang seseorang dari penduduk surga dari pintu ini. Maka dilihatlah ya, begitu luar biasa perhatiannya sahabat Nabi sampai kemudian datang seseorang yang mungkin diistilahkan itu tidak sahabat yang senior, tidak pula junior. Ya, di pertengahan. Tidak muda, tidak tua. Ya, datang dia. Di saat kemudian datang ya, maka ada sahabat yang kemudian belajar dengan dia. Ada sahabat yang kemudian mendekat dengan dia, dan itu hal biasa. Jadi poinnya adalah ketika Nabi sebutkan fulan penduduk surga, maka begitu banyaknya sahabat Nabi yang berbondong-bondong ingin belajar, ingin mengkaji kebiasaan-kebiasaan baiknya. Nah, di sini jemaah sekalian, poin penting kita adalah kalau ada teman kita penyabar, kan tahu ya, kita punya teman banyak. Ya, dia penyabar, dia baik ya. Dia hatinya yang murah gitu ya. Kita coba untuk mendekati dia. Mungkin ada sisi yang lain yang bisa kita ambil istifadah darinya. Kita bisa ambil faedah kebaikan darinya. Ya. Dan ini penting sekali untuk di zaman hari ini, apalagi zaman yang penuh dengan fitnah begitu, yang pastinya fitnah ini tidak bisa kita cegah ya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan di akhir zaman nanti fitnah itu akan semakin kencang. Fitnah itu akan semakin kuat. Maka tergantung dari mana kita akan menyikapi fitnah ini. Kalau kita menyikapi fitnah dengan kemudian kita tanpa ilmu, ya naudzubillah kita akan tergelincir dengan kondisi fitnah. Nah, jamaah sekalian, para
Pemirsa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itu poin ketiga ya. Jadi hendaknya kita memilih teman yang baik di saat kita ingin bersabar. Pilih teman-teman yang sabar. Kalau ada, jangan putus hubungan dengan teman-teman yang sabar. Walaupun mungkin ya ada satu kesalahan, dua kesalahan, manusiawi. Nggak ada satu manusia pun yang kemudian tidak punya aib. Bahkan mungkin saya sendiri juga lebih banyak aibnya daripada antum semua. Ya. Tapi minimal kita berupaya untuk bagaimana menjadi orang baik karena sebab teman kita. Dan ingat, teman ini jamaah sekalian, kalau dalam Al-Quran ya Allah sebut dengan akhila. Ya. Akhila itu teman yang dekat, teman yang karib, itu akan jadi dua kemungkinan. Kalau tidak menjadi aduun, ya dia akan menjadi syafaat kita. Makanya ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, akhila yawma idin ba'duhum li ba'din, ya, aduun itu ada dua. Di hadapan Allah ada orang mukmin dengan temannya saling berargumentasi. Ya Allah, duluin teman saya yang mengajak ke kebaikan, tolong berikan syafaatmu untuk dia. Allah berikan jemaah. Ada temannya orang kafir, ya Allah, dulu ini orang yang sering mengajak aku untuk berbuat maksiat ini. Jebloskan dia ke neraka, diberikan ke neraka. Berarti kan teman itu bisa punya dampak yang kuat. Walaupun misalnya kita belum sebaik orang yang kita maksud. Disitulah makna daripada akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din, ya, aduun ilal muttaqin. Nah, sehingga di situ harus kita pahami, mencari teman yang baik itu bukan cuma sekedar urusan masalah dunia, tetapi juga urusan apa? Urusan akhirat. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, bagaimana kita upaya untuk senantiasa sabar, ya, dan memiliki karakteristik sabar, ya, setiap menghadapi ujian, senantiasa, ya, ma'rifatul ulum, mengetahui ilmu tentang sabar. Jadi mengkaji, ya, mempelajari. Begitu juga kalau kemudian lawan kata daripada sabar, ya, mungkin dia pemarah, kita pun juga mengenali. Ada kalanya memang orang itu di saat dia mungkin dalam kondisi tertentu, ya, sabarnya itu sudah tidak berlaku lagi. Ada, ya. Tetapi kalau orang itu sudah terbiasa dengan sabarnya, ada orang yang masya Allah, ya, mau apa ya istilahnya, didolimi, mau diambil hartanya, mau kemudian dibully, mau bahkan kemudian disakiti, ya dia masih sabar. Bahkan dia dibohongi gitu ya, ditipu oleh temannya sendiri, dia sabar. Dan karakter-karakter seperti ini kalau kita lihat di zaman sahabat kan ada ya. Sahabat itu kan karakter dari 4 khulafaur rasyidun itu kan beda-beda juga. Abu Bakar dengan lemah lembutnya, dengan karakter yang kemudian merangkul, ya, yang tidak kelihatan kemudian seperti Umar gitu. Umar itu kan kemudian kelihatan karakternya adalah apa? Cepat memutuskan. Kemudian Umar itu ya bisa dibilang gerusa-gerusu, tetapi kemudian sesuai dengan tujuannya. Berbeda kemudian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, sama dengan kita jemaah sekalian, ada kalanya ketika itu kita kemudian melihat teman kita satu dengan yang lain itu berbeda. Maka penting, poin yang keempat adalah senantiasa seorang muslim, seorang mukmin untuk senantiasa mengilmui terkait dengan ilmu sabar atau mempelajari lawan kata daripada sabar. Ya, karena kalau kita mengerti insyaallah ta'ala itu menjadi bagian daripada upaya kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sabar terhadap semua yang kita alami, ya, itu kalau kita ikuti dengan ilmu pengetahuan yang baik, maka sabar musibah itu jatuhnya adalah nanti nilai kebaikan. Jatuhnya adalah pahala, jatuhnya adalah ganjaran, jatuhnya adalah apa? Kebaikan, dan itu yang nikmatnya di situ. Ada 2 kasus jamaah sekalian. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan sebuah kasus. Misalnya, ada seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diuji hilang harta. Ya. Yang pertama adalah orangnya berkeluh kesah. Ya, itu sifat manusia memang. Allah ketika berfirman, "Innal insana khuliqa halu'ah." Suka berkeluh kesah, suka cerewet begitu ya. Yang satunya tidak ada keluh kesah dan dia bersabar. Sama-sama hilang harta, cuma cara menyikapi ujian hilang hartanya itu berbeda. Satunya ini tetap bersabar, satunya berkeluh kesah, itu pahala yang Allah berikan berbeda. Sama-sama mukmin. Ya. Berarti kan ketika musibah itu datang kepada kita, pahalanya berapa gitu? Itu tergantung ilmu yang kita miliki dalam bab masalah apa? Sabar.
Sering saya juga ilustrasikan jamaah sekalian. Ini ilustrasi yang sederhana nih ya. Misalnya ada 5 orang juga. Katakanlah ada 5 orang ini kualitas ilmunya, ya ini contoh sederhananya, orang pertama atau orang satu ini kualitas ilmunya 95%. Orang kedua 40%. Orang ketiga 10%. Orang keempat 100%. Orang kelima 75%. Pengetahuan mereka yang beragam ketika misalnya menyikapi ya musibah, pertanyaannya mana yang paling afdal, yang paling baik ketika menyikapi? Ya pasti orang yang keempat. Kenapa? Karena orang yang keempat dia memiliki ilmu yang 100% dalam bab masalah sabar. Beda dengan orang yang ketiga tadi. Kalau orang ketiga cuma 10%. Ya, pastinya ya banyak berkeluh kesah, banyak kemudian tidak terima, banyak kemudian ya mencela dan lain sebagainya. Itu naudzubillah ya. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi itu poin yang keempat, kita ilmui ya bab masalah sabar. Kemudian poin yang kelima, jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimanakah menumbuhkan sifat sabar ya. Dan ini yang terakhir, dan ini penting sekali untuk kita cermati, kita perhatikan. Dalam diri kita itu penting sekali kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa Allah berikan kepada kita adalah sabar. Ya, dan sabar ini tidak bisa memang ya kalau tidak minta pada Allah tidak mungkin diberikan. Walaupun ikhtiar usaha-usaha yang kita lakukan tadi di atas ya, itu kita lakukan, tapi penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kesabaran dalam semua aktivitas kehidupan kita ya. Dan karena begitu besarnya nilai sabar dan makna sabar, maka penting kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama pun membagi tentang pembagian sabar dengan beberapa poin ya. Sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam takdir. Atau ada yang mengatakan sebagian ulama sabar dalam ketaatan, sabar di atas larangan, dan sabar di atas takdir. Nah, ini kan harus kita minta pada Allah. Ya, ada ujian yang menimpa kita, ada takdir yang menimpa kita, ada sesuatu yang kemudian saat kita beramal soleh kok berat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa. Ya Allah, atini sabron, ya. Sabron jawadan. Ya Allah, berikan pada saya, pada kami sabaran yang kemudian mulia. Doa-doa seperti ini yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai pahala dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang dapat kita bagikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan ilmu yang manfaat dan memberikan manfaat untuk kita semua, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan bisa kita dakwahkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Baik, jazakallahu khair. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.